Kali ini kita akan belajar mengerjakan latihan soal persamaan dasar akuntansi, yang mana kita sudah tahu bahwa persamaan dasar akuntansi itu adalah harta sama dengan utang plus modal. Di sini sudah disajikan tabelnya dan kita tinggal menganalisis sekaligus memasukkan angka-angka yang berada di soal ke dalam tabel yang sudah disediakan ini. Kita mulai latihan pada tanggal 1 Januari 2023. Ini kasusnya adalah Jono membuat perusahaan di bidang konsultasi keuangan dengan menyertakan modal berupa uang kas senilai 150 juta, gedung senilai 400 juta, dan juga kendaraan senilai 250 juta. Dari transaksi tanggal 1 ini, kita bisa membuat basic analisis atau analisis transaksi. Tanggal 1 ini yang terjadi adalah harta berupa kas bertambah senilai 150 juta, dan harta berupa gedung bertambah senilai 400 juta. Setelah itu harta berupa kendaraan juga bertambah senilai 250 juta. Dari sisi harta kita sudah tahu bahwa ada 3 elemen yang bakalan terisi, yaitu kas, gedung, dan juga kendaraan. Setelah itu efeknya pada persamaan dasar akuntansi apa? Apakah utang atau modal? Oh, ternyata tidak ada kata-kata utang dalam soal. Otomatis apa yang disetorkan Jono untuk membuat perusahaan itu masuk ke modal. Jadi modal bertambah senilai total dari angka yang muncul di sini. Total modalnya adalah 150 juta berupa kas, 400 juta berupa gedung, dan kendaraan senilai 250 juta. Nah, dari sini saya akan mulai input angkanya. Kas 150 juta, habis itu gedung senilai 400 juta, habis itu kendaraan senilai 250 juta. Kita cek apakah angkanya valid. Oke, kas senilai 150, gedung senilai 400, dan kendaraan senilai 250. Nah, di sini sudah terlihat jumlah harta ini adalah 800 juta. Otomatis agar seimbang, modalnya juga ditulis senilai apa yang dikeluarkan Jono untuk membuat perusahaan, yaitu senilai 800 juta. Oke, clear. Transaksi yang pertama persamaannya balance, total harta 800 juta, utang plus modal juga 800 juta. Kita bisa lanjut ke transaksi yang kedua. Jono membeli peralatan kantor senilai 60 juta secara tunai. Nah, dari analisis transaksi ini kita mengetahui bahwa Jono membeli peralatan senilai 60 juta, otomatis harta berupa peralatan di sini akan bertambah senilai 60 juta karena peralatan ini dibeli secara tunai. Dalam artian menggunakan kas, otomatis kasnya akan berkurang senilai angka yang sama, yaitu 60 juta. Oke, saya mulai input. Kas di sini akan berkurang 60 juta dan peralatan bertambah senilai 60 juta. Oke, dari sini total aset dan utang plus modal masih menyajikan angka yang sama, yaitu 800 juta. Hal ini dikarenakan transaksi yang kedua itu hanya merubah harta dan harta, ataupun satu harta berkurang dan satu harta lainnya bertambah. Otomatis bagian utang dan modal ini tidak ada pengaruh sama sekali. Oke, habis itu kita lanjut ke transaksi tanggal 3. Jono membeli perlengkapan kantor senilai 12 juta, namun baru membayar 2 juta, sisanya akan dibayar minggu depan. Oke, dari analisis transaksi ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Jono membeli perlengkapan, berarti perlengkapan di sini akan bertambah senilai 12 juta sesuai angka yang dibeli. Langsung masukkan saja 12 juta. Setelah itu dia membayar pakai apa? Oh, ternyata yang dibayar baru 2 juta dan otomatis kasnya yang berkurang cuma 2 juta saja. Terus sisanya di mana? Karena Jono membeli peralatan belum lunas, otomatis akan muncul utang di bagian sini, bukan modal. Bukan modal yang jelas, karena Jono membeli perlengkapan di toko dan baru membayar 2 juta, otomatis akan menyisakan utang senilai 10 juta. Oke, di sini bagian utang usaha akan saya isi nominal 10 juta. Dari sini persamaannya balance harta 810,
utang 10, modal 800, total utang plus modal juga 810. Oke, clear dari transaksi ini. Kita bisa lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu tanggal 4. Untuk memperbesar skala usahanya, akhirnya pada hari ini Jono menerima pinjaman uang dari bank senilai 100 juta setelah melakukan pengurusan pinjaman bank selama 1 bulan. Dari transaksi ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Jono menerima uang kas atau berarti kas bertambah senilai 100 juta dan utang bank akan bertambah senilai angka yang sama, yaitu 100 juta. Langsung ditulis aja di sini, 100 juta di kas dan utang bank 100 juta. Oke. Dari sini persamaannya masih tetap balance dan bakalan selalu balance, karena kalau menginputnya sesuai aturan otomatis akan menghasilkan angka yang sama. Nah, di sini total harta sudah naik drastis dari 810 ditambah 100 menjadi 910, dan total utang plus modal juga naik dengan nominal yang sama, yaitu naik 100 juta menjadi 910 juta. Rinciannya adalah utang bank 100 juta, utang usaha 10 juta, dan modal Jono senilai 800 juta. Oke, kita lanjut ke transaksi yang kelima. Karena telah menerima uang dari bank, akhirnya Jono memutuskan untuk melunasi perlengkapan yang dibeli pada tanggal 3 Januari. Kita cek 3 Januari, Jono masih ngutang senilai 10 juta. Nah, di sini utangnya 10 juta pada tanggal 3 Januari. Nah, pada tanggal 5 si Jono memutuskan untuk melunasi. Karena utangnya 10 juta, otomatis yang dibayar juga 10 juta, kas akan berkurang senilai angka yang sama. Oke. Karena kas berkurang 10 juta, otomatis karena membayar utang, utangnya juga akan berkurang senilai angka yang sama, yaitu 10 juta. Clear? Berarti utang Jono sudah nol atau sudah lunas. Sekarang total harta dibandingkan dengan utang plus modal turun 10 juta menjadi 900 juta jika dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Oke, lanjut ke tanggal 6. Tanggal 6 ini Jono menerima pendapatan tunai sebesar 50% dari total transaksi senilai 20 juta oleh pelanggan bernama Yati yang sudah selesai ditangani Jono. Oke, berarti tanggal 6 ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa transaksi yang sudah selesai itu nominalnya 20 juta atau pendapatannya 20 juta, sedangkan yang diterima Jono itu baru 50% dari 20 juta, yaitu 10 juta. Oke, dari sini akan menyebabkan kas bertambah senilai 10 juta dan piutang bertambah 10 juta. Setelah itu modal akan bertambah 20 juta karena pendapatan di sini akan langsung menambah modal. Kenapa muncul piutang? Ya, karena total transaksinya 20 juta dan baru dibayar 50% atau 10 juta. Otomatis yang belum diterima Jono itu senilai 10 juta. Oke, clear? Kita langsung tulis saja di sini. Kas bertambah 10 juta. Setelah itu piutang bertambah 10 juta dan modal akan bertambah 20 juta karena total tagihannya atau total jasa yang dijual adalah 20 juta. Clear? Di sini akan saya kasih komen. Ini pendapatan jasa. Oke. Terus habis itu di tanggal 7 Jono mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi senilai 16 juta. Nah, dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa transaksi ini mengakibatkan kas berkurang senilai 16 juta dan modal berkurang senilai 16 juta juga. Kenapa modal? Nah, karena private ataupun prive ataupun on drawing itu statusnya dia langsung mengurangi modal pada persamaan dasar akuntansi. Oke, clear tanggal 7. Oke, tanggal 7 ya. Iya, kas berkurang 16 juta. Dan modal berkurang 16 juta. Saya akan tulis di sini modal berkurang 16 juta, keterangannya prive Jono. Oke. Total harta dibandingkan utang plus modal masih sama, 904 juta versus 904 juta.
Oke, kita lanjut ke transaksi yang ke-8. Jono membeli peralatan senilai 40 juta namun baru membayar 25 juta, sisanya dibayar minggu depan. Nah, karena Jono membeli peralatan, otomatis di bagian peralatan dia akan bertambah senilai 40 juta. Karena baru dibayar 25 juta, kasnya akan berkurang 25 juta dan sisanya adalah utang. Berarti utangnya senilai 15 juta. Oke. Clear. Di sini akan saya tulis kas berkurang 25 juta. Karena dibayarnya 25 juta, peralatan bertambah 40 juta sesuai yang dibeli. Selanjutnya utangnya akan bertambah senilai 15 juta. Oke. Clear. Di sini persamaannya masih tetap balance, yaitu total harta 919 juta, utang plus modal 919 juta juga. Oke, kita bisa lanjut ke transaksi berikutnya tanggal 9. Menerima tagihan iklan dari RCTV setelah menikmati layanan iklan di TV senilai 25 juta. Oke, iklan tersebut tidak akan dilanjutkan tayang sebelum Jono membayar tagihan tersebut. Nah, berarti ini transaksinya Jono sudah menikmati iklan di TV senilai 25 juta namun belum dibayar. Otomatis di sini beban akan bertambah senilai 25 juta dan utang akan bertambah senilai 25 juta. Karena beban di sini langsung mengurangi modal, otomatis yang terpengaruh adalah utang dan modal. Utang usaha akan bertambah senilai 25 juta dan modal akan berkurang 25 juta karena beban iklan sudah langsung muncul ketika sudah menikmati manfaatnya. Oke, di sini beban iklan. Setelah itu tanggal 10. Tanggal 10 Jono membeli lagi perlengkapan senilai 14 juta namun belum dibayar sama sekali. Membeli perlengkapan senilai 14 juta dan belum dibayar sama sekali akan mengakibatkan perlengkapan bertambah 14 juta dan utang usaha bertambah senilai angka yang sama. Kita masukkan perlengkapan di sini 14 juta. Clear ya, karena belum dibayar otomatis semuanya akan menjadi utang. Oke, total persamaan masih sama 933 juta. Oke, lanjut ke transaksi tanggal 11. Menerima cicilan piutang 2 juta dari Yati. Piutangnya awalnya sebesar 10 juta. Tanggal 11 dicicil 2 juta. Transaksi ini menyebabkan kas bertambah senilai 2 juta pada tanggal 11. Oke, dan piutang berkurang senilai 2 juta. Utang berkurang 2 juta. Nice. Dari sini persamaannya tidak berubah. Oke, masih 933 versus 933. Lanjut transaksi nomor 12. Membayar lunas utang perlengkapan yang dibeli tanggal 10 Januari dan mengangsur utang peralatan yang dibeli tanggal 8 Januari 2023 senilai 10 juta. Membayar lunas utang perlengkapan yang dibeli tanggal 10. Tanggal 10 membeli 14 juta, dibayar lunas pada tanggal 12, beserta mengangsur utang peralatan yang dibeli tanggal 8. Utang peralatan dibeli tanggal 8, dia masih utang 15 juta. Kita cek, oh iya di sini dia masih utang 15 juta, tapi nyicilnya cuma 10 juta. Oke, clear dari sini. Yang dibayar Jono berarti senilai 10 juta dan 14 juta. Jadi uang yang keluar pada tanggal 12 digunakan untuk membayar senilai 24 juta. Oke, setelah itu pengaruhnya terhadap persamaan dasar akuntansi, otomatis utang yang 14 juta ini dia bakalan berkurang karena dibayar pada tanggal 12 dan utang 15 ini berkurang 10. Jadi total utang dia akan berkurang senilai 24 juta juga. Oke, clear. Persamaan dasar total harta 909, utang plus modal 909 sama.
Oke, lanjut ke nomor 13. Membeli bensin untuk keperluan operasional senilai 300.000. Oke. Membayar tagihan listrik senilai 1.200.000. Oke. Dan membayar gaji satpam selama 12 hari kerja senilai 2.400.000. Dari sini semua transaksi yang ada di tanggal 13 ini berupa beban atau biaya. Nah, di sini biaya atau beban dia akan langsung mengurangi modal. Oke, berarti totalnya berapa? 300 tambah 1.200.000 berarti 1.500.000 ditambah 2.400.000 berarti 3.900.000. Oke, berarti uang yang keluar 3.900.000 dan modal dia akan berkurang senilai angka yang sama 3.900.000. Ini di mana tadi? 24 juta. Aduh. Ini harusnya di sini. Oke, ini 3.900.000 modalnya. Oke. Yes. Komen ini di apa? Beban bensin. Beban bensin 300.000 itu beban apa lagi nih? Beban listrik 1.200.000 dan beban gaji senilai 2.400.000. Oke, jadi totalnya 3.900.000. Oke, clear. Dari sini ini adalah resume persamaan dasar akuntansi dari awal hingga akhir. Total harta rinciannya kas tersisa 121.100.000 pada akhir soal ini dikerjakan. Piutangnya masih nongol 8 juta, peralatan total 100 juta, perlengkapan 26 juta, gedung 400 juta, kendaraan 250 juta, utang bank belum dibayar sama sekali 100 juta. Setelah itu utang usaha dia tinggal 30 juta dan modal yang awalnya 800 juta dia berkurang menjadi 775.100.000 karena adanya beban dan prive. Beban iklan 25 juta, prive 16 juta, dan beban bensin, listrik, gaji total 3.900.000. Total harta 905.100.000. Total utang dan modal juga angkanya sama. Kita cek di sini. Oh, bukan di situ. Cek di sini 905.100. Oke, clear. Berarti angkanya sama persis. Oke, sekian latihan bareng kita terkait materi persamaan dasar akuntansi. Bentuknya kurang lebih seperti ini, mulai dari soal hingga cara mengerjakan. Biasanya kalau di sekolah itu disuruh mengerjakan di kertas biasa, tapi nggak apa-apa. Tapi esensi dari latihan soal persamaan dasar akuntansi kurang lebihnya seperti ini. Baik, sekian, terima kasih.